apa namanya itu, sumbernya dari makhluk Allah, berarti makhluk Allah. Semuanya itu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaik-baiknya makhluk adalah setiap harinya itu kita minta izin untuk diberikan yang terbaik, diberikan sesuatu yang tidak ada sampai hal-hal yang negatif. Jadi kita memintanya bagaimana kita supaya terhubung kepada Allah dengan segala satu kebaikannya. Di dalam satu keterangan di kitab Al-Hikam itu mengatakan satu yang paling harus kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah menghubung, Pak, sebenarnya izin kita kepada Allah, komunikasi kita dengan Allah. Makanya kita jaga sholat kita. Tentunya kalau laki-laki sholatnya di musola dan masjid, ya. Jadi jangan sholatnya di rumah, sholatnya di musola masjid. Usahakan seperti itu. Karena adanya dalil mengatakan boleh di rumah itu di darurat, dalam kondisi darurat. Nah kalau kita di rumah terus berarti darurat terus, padahal kita nggak darurat ya. Begitu azan berkumandang kita lagi nonton TV, darurat kan? Nggak darurat, tapi kadang-kadang kita menyepelekan seperti itu. Jadi kita usahakan berjamaah, itu komunikasi yang baik. Jadi keterhubungan Allah membagi sholat itu, membagi hari itu, sehari siang dan malam itu 5 intensnya, 5 cara kita berhubungan dengan Allah. Karena di dalam sholat itu semuanya totalitas. Allahu Akbar, ya Allah Engkau Maha Besar. Itu pengakuan. Dilanjutkan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya Allah. Jadi dalam sholat itu kita mengakui kita lemah segala-galanya, mengakui Allah itu besar, mengakui Allah itu segala-galanya. Sampai nanti kita tadi itu saya bilang kita terhubung dengan Allah setiap hari itu. Kalau Bapak bisa melihat makhluk yang lain, itu sebenarnya izin Pak untuk minta kebaikan. Dan kita itu minta kebaikan itu 5 kali. Apa yang kita minta? Rabbighfirli warhamni wasburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu permintaan izin kita kepada ya Allah, berikan saya rezeki ampunanmu, petunjukmu, rezeki itu minta setiap hari 5 kali. Karena menurut riwayat itu mengatakan bahwa setiap harinya Allah jadikan apa yang jadi permintaan makhluknya, dan Allah tetapkan setiap harinya. Makanya kalau sampai pengen yang sekarang lagi susah, yang sekarang lagi sakit, minta tiap hari, insya Allah dikabul. Karena tiap hari itu Allah itu menerima setiap doa-doa kita. Nah, mungkin ada yang diijabah langsung, mungkin ada yang tidak diijabah langsung. Itu memang kehendak Allah. Tapi pada hakikatnya bulan, bumi, langit, pohon, rumah, semuanya itu tiap hari itu memohon izin kepada Allah untuk diberikan kebaikan. Nah ini kita sadari Pak, kita sadari bersama bahwa sholat kita itu juga seperti itu. Jadi kita dianjurkan, diwajibkan melalui syariatnya Rasulullah itu 5 hari kita terhubung oleh Allah 5 waktu. Nanti kita buka Pak rahasia. Apa sih kenapa sholat zuhur di jam 12? Ada apa di jam 12? Ada apa ada di pergeseran itu? Di jam 12 itu ada pergeseran Pak, matahari. Di asar ada pergeseran matahari. Di maghrib ada pergeseran matahari. Di isya ada pergeseran matahari. Pergeseran-pergeseran itulah dikunci dengan kita sholat. Karena di pergeseran-pergeseran itulah sesungguhnya kehendak Allah dijatuhkan. Bisa saja di waktu zuhur ada qiyamah, bisa. Di waktu asar qiyamah, bisa. Karena itu adalah pergeseran makhluk Allah terutama matahari yang itu bisa menentukan apapun terhadap diri kita semua. Makanya kita disuruh menjaga waktu itu, menjaga yang 5 waktu. Jadi zuhur itu gak sembarangan. Rahasia kenapa kita harus sholat zuhur? Ada apa sih di waktu itu? Ada kejadian apa sih? Oh ada pergeseran matahari kalau kita gak jaga.
Setiap kalau kita menjaga sholat 5 waktu kita dengan baik, saya yakin kita akan menjadi lebih baik. Karena setiap waktu kita memasrahkan diri kita, kita meminta rezeki kita meminta selamatnya kita, dan kita memperbaharui daripada keislaman kita 5 hari 5 hari. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Terus asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. 5 hari kita memperbarui Islamnya kita. Kenapa harus diperbaharui? Namanya manusia, Pak, goyang-goyang. Kalau nggak diperbaharui, goyangnya kebanyakan. Contoh, kalau kita nggak sholatnya rajin, kalau nggak kita bisa jaga sholat, saya yakin pasti contohnya kejelekan. Yakin itu. Kita lihat aja orang yang nggak sholat, pasti suka minum, misalnya, suka ini, suka itu. Karena tidak menjaga yang 5 waktu itu dan tidak memperbaharui syahadat di hati kita. Makanya setiap hari harus diperbaharui, karena sifat manusia itulah dini. Iman manusia itu turun naik. Kalau nggak dijaga turun terus. Kalau dijaga dia agak naik sedikit. Itu iman manusia. Makanya dijaga. Karena kita memang dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah memang menjadi makhluk yang seperti itu. Karena kalau kita ditakdirkan oleh Allah tidak seperti itu, ya malaikat. Malaikat mah sudah dijadikan Allah untuk taat, nggak bisa jadi maksiat, nggak bisa. Jadi malaikat mah sudah menjadi seperti itu. Kalau kita jahat, ya seperti setan dan iblis dan bangsanya itu seperti tidak dijadikan Allah seperti itu. Nah kita di tengah-tengah. Kita mau jadi seperti malaikat, orang yang makhluk yang taat kepada Allah, atau menjadi makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada syariat yang namanya sholat waktu itu untuk menjaga jangan sampai kita tergolong orang-orang yang lalai seperti setan, iblis dan jin-jin kafir. Nah itu kita pahami sholat yang kita lakukan. Jaga sholat kita, perbaiki sholat kita di awal tahun ini, itu yang harus kita ingat. Perbaiki sholat, datang kita ke mushola, datang kita ke masjid, itu kita memperbaiki iman. Dan kita mohon kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wasburni, dengan sekuat hati. Mudah-mudahan doa kita terkabul. Itu doa yang luar biasa. Diberikan petunjuk, diberikan kesehatan, diberikan hidayah, diberikan rezeki, sudah komplit Pak, situ sudah minta semua. Harus seperti ini. Hanya perlu kita jaga bersama-sama, karena setiap makhluk itu setiap harinya adalah meminta izin kepada Allah untuk apa yang menjadi kehendak Allah kesukaannya. Jadi setiap bangun pagi, subuh atau sebelum subuh, itu keputusan Allah sudah turun Pak. Kalau nanti kita pahami di waktu-waktu rahasia itu. Karena kalau kita bangun pagi, bisa saja Pak kita pagi-pagi jadi orang miskin. Bisa saja kita tadinya sore isya sehat, tidur sehat, begitu bangun setok bisa. Banyak kan malah setok itu habis subuh biasanya. Coba ya tanya orang yang setok, biasanya jatuhnya habis subuh atau mau subuh. Jadi ketentuan Allah itu jatuh pada malam hari itu perhitungannya. Makanya orang-orang khaus, orang sufiyah yang di sufiyah menjaga malam sebelum subuh. Apa? Sholat tahajud dijaga, itu maksudnya keputusan Allah. Kehendak Allah di sufi di pertiga malam itu dijaga dengan zikir, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat dan sholat wajib. Jadi supaya pas paginya itu imannya masih, sehatnya masih dijaga dari segala sesuatu. Makanya yakin 1000 yakin demi Allah dan demi Rasulullah, kalau kita bisa menjaga waktu itu antara jam 12 sampai jam 3, saya yakin menjadi orang yang lebih baik. Karena Allah melihatnya itu dijaga itu nanti akan turunlah keputusan Allah.
Makanya kalau sampean pengen sehat, sampean pengen rezekinya banyak, minta di malam hari, yakin gak mungkin ditolak. Lah ini pengennya aja kan ya, pengen kaya, pengen ini, tapi malamnya enggak, sholatnya enggak rajin. Sholat zuhur jam 2:30, ada jam 2:30 lewat, ngebut burung-burung hayatin sholat kita. Asar sisa-sisa dari perjuangan kita nyari nafkah. Malam maghrib kalah sama TV yang ini, dulu tak Isanya jam 12 saja. 11 kemarin jam 2 habis nonton GSPKI baru sholat isya. Lalu terus bagaimana kita mau dibarokai, dikaromai, diberkahi oleh Allah? Ingat di Yasin Fadilah, ingat setiap hari Allah akan merubah nasib kita, tergantung dari kita yang meminta. Bukan hanya kita, menurut kajian guru saya di acara kita, seluruh makhluk setiap harinya memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diputuskan setiap hari. Ya, nasib orang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang tahu Lauhul Mahfuz siapa? Allah. Ya, kita nggak ada yang tahu apa yang dituliskan Allah kepada kita. Apa kita tahu kita nanti besok jadi presiden? Nggak ada yang tahu. Justru dirahasiakan Allah di Lauhul Mahfuz, ya Allah. Prerogatifnya Allah yang tahu. Dan setiap harinya Allah melihat makhluknya. Siapa yang meminta? Siapa yang pengen makmur? Siapa yang pengen sukses? Allah tunggu permintaan kita ini. Berubah nggak? Ya, cuma meminta itu kelasnya kita. Kelasnya kita itu jangan buru-buru pengen dikumpul, Pak. Lain kelasnya kita. Sholat nggak pernah, sodako nggak pernah. Ibadah kita sholatnya juga nggak tahu ilmunya. Begitu doa pengennya dikabul. Sedangkan syarat diterimanya doa itu, yang pertama itu sholatnya baik, dijaga dengan baik, jamaahnya, ilmunya mengetahui, dan ikhlasnya ditanamkan. Yang seperti itu. Makanya ayo mumpung di awal tahun kita buka lembaran baru, kita buka, kita rajinkan sholat ibadah kita, waktu sedekah kita rajinkan, dan terutama sholat malam itu kita rajinkan. Kan begitu. Pengen hajatnya terkabul, Rasulullah sudah garizin yang namanya sholat hajat. Pengen sholat 5 waktunya bagus, ya di masjid musola dibarengi dengan sholat sunnah rawatib. Menjaga sholat 5 waktu, ada sebelum dan sesudah. Pengen rezekinya barokah, ada sholat duha, ya kan begitu. Terus ada lagi sholat apa? Sholat supaya hutangnya lunas, sholat mayit. Sampai jadi mayit selesai hutangnya. Ya iya, makanya jadi kita harus bisa lebih. Jadi kita maunya apa? Kita pengen rezekinya banyak, ada sholat apa? Terus apalagi pengen hajat dikabul, ada sholat hajat. Pengen derajatnya tinggi, diangkat oleh orang. Pertama diangkat oleh Allah. Ada yang namanya sholat tahajud. Derajat doanya makbul. Kan seperti itu. Itu semuanya sudah ada jalan-jalannya, Pak. Tapi dasarnya jangan ditinggal. Sholat 5 waktunya adalah fondasi. Itu nggak boleh ditinggal. Jaga di musola. Jadi jangan hanya sekedar gugur kewajiban saja. Itu ya, mudah-mudahan sama-sama. Ini juga introspeksi saya, pribadi saya juga, karena saya juga belum bisa menjaga. Ayo mumpung di awal tahun ini kita sama-sama menjaga. Mudah-mudahan di tahun depan itu tadi sholat kita lebih baik, kita jaga sholat kita, resepi sholat kita itu, kita hayati ibadah kita itu, sehingga menjadi ibadah yang penuh dengan makna, yang penuh dengan arti, yang penuh dengan hasil yang memuaskan. Jangan sampai nanti kita dibilang oleh orang-orang yang hanya menghayalkan sesuatu. Karena Allah itu istajib doa'ana.
Sholat kita itu harus menjadi istajib doa. Apa yang menjadi keinginan kita Allah ijabahkan, itu yang bagus. Sholat dan tidak pernah dijabah, pasti ada yang salah di dalam diri kita, di ibadah kita, di cara-cara ibadah kita. Itu. Jadi mudah-mudahan lah ya, kita buka hati, kita buka pikiran, kita siapkan semuanya. Karena apa? Apapun yang terjadi di diri kita itu harus dipaksakan. Betul? Saya pengen masuk surga, dipaksakan Pak, nggak semudah itu. Saya pengen masuk surganya Allah, nggak mungkin kalau nggak dipaksa. Apa maksudnya? Dipaksain sholat. Masa ya sholatnya setahun sekali masuk surga? Mungkin nggak? Ya nggak bisa. Harus dipaksakan. Saya pengen rezekinya banyak, saya paksakan malam untuk bangun. Ya harus dipaksakan. Harus kuat, teguh, istiqomah di situ. Jadi jangan hanya angan-angan amal-amalku ilmunya besar, meledak-meledak, emosinya tinggi, tapi begitu pelaksanaannya akhirnya nyalain sana, nyalain sini, padahal diri sendiri gak istiqomah. Saya yakin apapun permasalahan kita, semuanya milik Allah. Jadi semuanya terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu zarah pun, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tanpa pengawasan Allah. Apalagi kita manusia yang punya hati yang itu diakui di dalam Quran sebagai alat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ya kita berniat pada malam hari ini untuk lebih baik jaga ibadah kita, jaga salat kita. Sesungguhnya apa yang terjadi besok hari dan besoknya lagi dan besoknya lagi adalah tergantung kitanya mau gak merubah itu semua dengan cara kita meminta dan memohon kepada Allah. Karena di pagi hari akan terjadi sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena setiap ganti matahari tenggelam akan muncul pula kehidupan kita. Tergantung kitanya mau seperti apa. Begitu muncul, mungkin saja Pak kita tidak dikasih kesehatan oleh Allah. Mungkin saja anak kita bagaimana, mungkin istri kita bagaimana, kan kita tidak tahu. Alangkah lebih baiknya kita memohon sebelum ketentuan itu terjadi. Malamnya kita mohon kepada Allah untuk diganti dengan segala sesuatu yang lebih baik.